bisa kondisinya dia buruk ya. Jadi kalau gambar yang di atas ini kondisi contoh sampel, ini dia kondisinya baik. Lalu yang di sebelah bagian bawah ini kondisi sampelnya buruk gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari log di sini, dari hasil pemboran inti, bagian sebelah kiri contoh kondisi batuannya itu cenderung dia baik ya, karena tidak ada banyak kerekahan di situ. Berbeda halnya dengan yang gambar yang di sebelah kanan, ini kondisi batuannya buruk karena di sini banyak kerekahan. Jadi kita bisa mampu mengidentifikasi di awal gitu ya. Jadi dengan kedalaman sekian kondisi contoh batuannya bagus, kondisi pada kedalaman sekian kondisi sampelnya misalnya kondisi batuannya misalnya buruk gitu ya. Jadi ini informasi yang bisa kita dapatkan juga selain litologi, kita juga dapatkan kondisi batuannya apakah baik atau buruk dari hasil pemboran eksplorasi ya, dengan menggunakan metode full coring ya. Nah, ini bisa juga sampel ini kan diperoleh dari hasil pemboran eksplorasi gitu. Bisa juga kita dapatkan itu berupa bongkah batuan. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini di gambar sebelah kiri atas ini adalah sampel yang ukurannya berupa bongkah, juga kita bisa ambil di lapangan lalu kita lakukan coring seperti ini ya, lakukan coring pada si sampel blok batuan. Nanti kita preparasi ya, kita preparasi di sini, kita potong bagian atas dan bawah sehingga akan menjadi seperti ini ya. Nah, kalau sudah sampelnya berupa silinder seperti ini dengan persyaratan dimensi tertentu yang sudah ditentukan, maka nanti kita ukur dimensinya dan bisa dilakukan pengujian laboratorium. Kita coring, lalu kita preparasi, kita potong bagian atas dan bawahnya, lalu kita ukur dimensinya, dan tahap selanjutnya kita bisa melakukan pengujian di laboratorium, baik untuk sifat fisiknya maupun untuk sifat mekanik. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, untuk pembuatan contoh batuan, untuk yang di laboratorium, pembuatan contoh di laboratorium dilakukan dari blok batu yang diambil dari lapangan yang dibor dengan pengintih di laboratorium. Contohnya di gambar yang sebelumnya ini. Terus yang di lapangan bagaimana? Ini hasil dari pemboran inti ke dalam massa batuan yang akan berupa contoh inti batuan dapat digunakan uji di laboratorium. Ya, dengan syarat tinggi contoh 2 kali diameter rata-ratanya. Jadi kalau untuk preparasi biasanya syarat minimumnya untuk dimensinya itu 2 kali daripada diameter daripada sampel batuan tersebut. Oke. Nah, kita masuk ke, mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini dulu terkait materi yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Karena nanti ada hubungannya ke pengujian sifat fisik dan sifat mekanik batuan. Saya Pak. Ya. Pak, saya Reza Ferdian. Kalau misalnya di lapangan kita ngambil sampel itu dapat yang buruk Pak, itu kita ulang atau tetap kita uji Pak? Tetap diuji. Kalau kondisinya dia buruk, kita harus tetap uji di situ. Si sampelnya maksud saya. Ya Pak. Pasti Pak. Pasti Pak. Tapi kalau misalnya kondisi batuannya memang sudah, kan kadang-kadang kalau hancurnya benar-benar hancur gitu sampel, nah itu memang sudah tidak dapat bisa diuji lagi, sehingga kita tidak akan peroleh nih data parameternya ya, hancur gitu ya, banyak rekahannya gitu ya. Begitu kita preparasi dia sudah keburu hancur, itu tidak bisa kita uji Reja. Jadi kita enggak bisa peroleh itu data parameternya. Oke, itu aja ya. Ya Pak. Oke, kita masuk ke uji sifat fisik batuan ya. Jadi biasanya langkah pertama yang dilakukan setelah kita melakukan preparasi sampel batuan gitu ya,
Itu biasanya kita melakukan uji sifat fisik batuan, gitu. Uji sifat fisik batuan utuh. Nah, uji sifat fisik batuan utuh, ya, itu nanti dia akan menghasilkan output parameter, ya, output parameter bobot isi asli, atau teman-teman mungkin bisa mengenalnya dengan namanya densitas asli, ya. Terus bobot isi kering, lalu bobot isi jenuh, ya. Nah, kalau dia bobot isi asli, ya, kondisi daripada biasanya kan di dalam batuan itu ada 3 komponen, ada udara, ada air, ada padatan, ya. Jadi tanah maupun batuan ada 3 komponen. Kalau dia bobot isi asli, itu 3 komponen ini ada, ya, 3 komponen ini ada. Nah, ini perlu dikasih catatan bahwa pada bagian ini, gitu ya, ini ada namanya void. Ada namanya void di sini. Atau biasa disebut rongga. Mungkin teman-teman di Mektan ada ya dibahas masalah ini ya? Ada Pak. Ya, ada namanya void atau rongga. Nah, kalau dia bobot isi asli, bobot isi asli itu 3 komponen atau padatannya itu kalau yang bobot isi asli. Terus ada yang disebut dengan namanya bobot isi kering atau densitas kering. Hanya ada udara dan berikutnya ada padatan atau biasa disebut dengan solid gitu. Seluruh voidnya ini, sebentar ini saya hapus dulu. Seluruh voidnya ini, ya, ini void ini dia terisi dengan air. Ya, ini terisi dengan air secara keseluruhan. Jadi rongganya terisi dengan. Nah, kalau kita lihat di sini perbandingannya, maka bobot isi kering atau densitas kering batuan itu pasti nilainya akan lebih rendah daripada densitas yang asli, ya, atau bobot isi asli. Dan bobot isi asli ini pasti akan lebih rendah nilainya daripada bobot isi jenuh. Ya, tolong nanti dicatat ya. Nanti kalau misalnya teman-teman pas praktikum melakukan perhitungan, ternyata bobot isi aslinya ternyata lebih rendah nih, lebih tinggi misalnya daripada bobot isi jenuh. Berarti di situ ada kekeliruan dalam perhitungan. Lalu yang berikutnya ada yang disebut dengan namanya berat jenis. Berarti berat jenis yang dimaksud di sini itu adalah perbandingan antara densitas air, densitas batuan gitu ya, atau bobot isi batuan dibagikan dengan bobot isi daripada air. Biasanya kalau bobot isi air itu biasanya 1 ton per meter kubik atau 1 gram per cc, ya. Jadi di dalam satuan berat jenis perlu diingat ya, jangan sampai keliru, ini tidak ada satuannya. Karena pembandingnya adalah densitas daripada air. Ya, jadi dia densitas dibagikan dengan densitas batuan dibagikan dengan densitas air. Lalu yang berikutnya ada yang disebut dengan porositas. Saya bisa minta bantuan kawan-kawan, definisi porositas itu apa? Mungkin bisa cari di smartphone-nya.
porositas Pak ya. Porositas adalah ukuran dari ruang kosong di antara material dan merupakan fraksi dari volume ruang kosong terhadap total volume. Oh, berarti begini. Berarti perbandingan porositas itu merupakan perbandingan volume rongga, gitu ya. Volume rongga VR saya sebut gitu ya. Terus dibagikan dengan volume total, karena volume total itu dia mencakup padatan, terus air dan udara. Ya, jadi berarti definisi dari porositas itu sama dengan volume rongga dibagikan dengan volume total. Ya, oke. Terus ada yang disebut dengan derajat kejenuhan. Coba. Apa yang dimaksud dengan derajat kejenuhan itu? Suara saya masih kedengaran? Dengar Pak. Oke. Apa yang dimaksud dengan derajat? Perbandingan volume air dengan volume total rongga pori tanah. Oke ya, berarti derajat kejenuhan merupakan perbandingan volume air PA gitu ya, saya sebut di sini. Volume air dibagikan dengan volume rongga kan ya, PR tadi. PR. Berarti simbolnya kalau nggak salah S ini, derajat kejenuhan. Volume besarnya volume air yang terdapat di dalam rongga batuan dibagikan dengan volume rongga. Aduh, ini bisa. Sorry. Volume air dibagikan dengan volume rongga. Oke. Terus yang berikut yang terakhir, ini ada disebut dengan kandungan air. Apa yang dimaksud dengan kandungan air? Berat atau apa yang dimaksud dengan kandungan air?
Ada yang dapat? Merupakan apa? Berat air dibagikan dengan berat padatan ya. Perbandingannya berat air dibagikan dengan berat padatan. Coba saya ini dulu, saya screen kembali. Jadi berat air ini saya kelihatan. Kelihatan Pak. Oke. Berat air ya, jadi punya volume, dia punya massa gitu ya. Berat air W air gitu ya, dibagikan dengan berat daripada padatannya ini. Berat solid atau WS gitu. Ya, ini disebut dengan kandungan air. Nah, di laboratorium bagaimana nih kita menentukan parameter-parameter ini, seperti misalnya bobot isi asli, bobot isi kering, dan bobot isi jenuh ya. Nah, ini biasanya saya ingatkan lagi ya, untuk yang bobot isi asli, bobot isi kering, dan bobot isi jenuh, itu satuannya dia selalu berat per satuan volume ya. Satuannya berat per satuan volume. Nah, bagaimana cara menentukan sifat fisik batuan ini? Itu ada beberapa peralatan yang harus disediakan ya. Yang pertama ada namanya cawan sampel. Lalu yang kedua yang diperlukan, yang paling penting itu adalah neraca timbangan analitik ya, dengan akurasi 0,001. Lalu yang berikutnya yang diperlukan untuk uji sifat fisik itu ada namanya drying oven. Ini juga sangat diperlukan. Lalu yang keempat ada desikator ya, desikator. Di mana desikator itu seperti wadah wadah kaca gitu ya. Kontainer kaca gitu yang tertutup, nanti dia dilengkapi dengan pompa vakum. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menarik udara. Ya. Terus yang berikutnya ada kontainer air. Nanti kita fungsinya untuk kontainer air ini itu adalah untuk menentukan berat jenuh dalam keadaan tergantung. Jadi ada 5 peralatan yang ini yang digunakan untuk melakukan uji sifat fisik. Sebentar, ini saya hapus dulu. Oke, nah ini ada prosedur uji sifat fisik ya. Sebelum ke sini, mungkin saya akan tampilkan dulu videonya terkait uji sifat fisik itu seperti apa. Ini belum praktikum Macbeth ya? Belum Pak. Belum ada ya? Baru mau praktikum Pak. Oke, saya coba tampilkan bagaimana sih uji sifat fisik batuan itu. Kelihatan ya videonya ya? Suaranya nggak ada? Kelihatan Pak, cuman suaranya nggak ada. Nggak ada. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi Udah, wabarakatuh. kedengaran suaranya? Nama saya Lukas Kedengaran. mahasiswa S1 Teknik Pertambangan angkatan 2016. Pada saat ini saya akan mencontohkan pengujian dari sifat fisik sampel batuan. Nah, pada pengujian sifat fisik ini saya menggunakan peralatan yang berada di Laboratorium Teknologi Mineral dan Batubara, Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Nah, sebelum melakukan pengujian, pertama
saya akan menjelaskan alat-alat yang akan digunakan pada pengujian kali ini. Yang pertama yaitu adalah neraca analitik, di mana neraca ini digunakan untuk menimbang dari sampel batuan yang akan diuji. Kemudian ada cawan. Cawan ini digunakan sebagai wadah tempat dari sampel batuan yang akan diuji. Kemudian ada oven. Nah, oven ini digunakan nanti untuk proses pengeringan dari sampel batuan untuk memperoleh nilai kondisi kering dari sampel batuan. Kemudian ada wadah yang bersihkan air. Nah, wadah ini digunakan nanti untuk melakukan proses penjauhan dari sampel air batuan. disebut ya. Kemudian ada cawan tergantung, di mana cawan ini akan digunakan nanti untuk menghitung berat dari sampel batuan dalam kondisi tergantung dalam air. Dalam pengujian sifat fisik ini, standar yang digunakan itu adalah standar ISRM atau sering disebut International Society of Rock Mechanics. Nah, kemudian kita masuk tahap pengujian. Yang pertama itu kita timbang cawannya, kemudian dicatat berat dari sampel cawan dengan kode dari cawan yang kemudian kita catat PSS4. Kemudian setelah diperoleh berat cawan, kemudian cawan di timbangan analitik dinolkan supaya kita akan menimbang dari berat natural dari sampel batuan. Kemudian sampel dimasukkan ke cawan dan dicatat dari berat kondisi natural dari sampel batu. Kemudian setelah itu kita menyalakan oven. Nah, selanjutnya itu kita buka ovennya untuk memasukkan sampel dari sampel batuan untuk memperoleh kondisi kering. Kemudian oven diatur temperatur suhu yang akan digunakan sesuai dengan standar ISRM, yaitu sebesar 105 derajat Celcius. Kemudian untuk waktu yang kita gunakan dalam proses pengeringan yaitu 24 jam. Kita atur 1 hari 0 hours. Kemudian kita okekan. Nah, pada saat kondisi pengovenan ini kita tunggu selama 24 jam dengan tujuan agar sampel batuan mengalami kondisi yang kering secara maksimal. Setelah kita menunggu 24 jam, oven kita matikan, kemudian sampel batuan kita ambil dari oven. Untuk selanjutnya kita akan menimbang dari berat kondisi kering dari sampel batuan. Kemudian kita keluarkan. Setelah itu masing-masing dari sampel kondisi yang sudah di oven ditimbang di cawan analitik untuk memperoleh kondisi kering dari sampelnya. Nah, di sini kita akan menimbang dengan cawan, yaitu misalnya sebesar 58,6 gram. Nah, nanti kemudian dari berat ini akan dikurangi dengan berat cawan yang kita timbang pertama tadi. Jadi akan diperoleh 58,6 dikurang dengan berat cawan 6,3 akan menghasilkan 52,3 gram. Setelah itu, setelah berat keringnya dihitung, kemudian kita akan merendam dari sampel. Selanjutnya kita akan mencatat dari berat sampel batuan kondisi kering berserta dengan cawannya. Kemudian kita akan mengurangi dari berat cawan yang sudah kita hitung tadi untuk memperoleh kondisi kering dari sampel batuan. Yaitu tadi untuk kondisi kering sebesar 58,5 dikurangi
dengan berat cawan sebesar 6,3 akan menghasilkan 52,2 gram. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses penjenuhan. Pertama kita siapkan 3 sampel batuan yang akan kita jenuhkan. Kemudian kita masukkan ke wadah yang bersihkan air untuk melakukan proses penjenuhan. Kita masukkan ketiga sampel tadi yang kita persiapkan. Pada saat proses penjenuhan sampel batuan ini, 24 jam. kita menggunakan waktu selama 24 jam agar sampel batuan mengalami penjenuhan secara maksimal. Nah, setelah kita menunggu selama 24 jam proses penjenuhan, kemudian sampel kita ambil untuk kita menimbang dari berat jenuh. Setelah itu kita akan menimbang. Kemudian kita masukkan ke neraca analitik untuk menimbang berat. Yang kemudian juga nanti sama dengan kondisi kering akan dikurangi dengan berat cawan. Kemudian dicatat nilai dari berat jenuhnya itu sebesar 64 dikurang 6,3 akan menghasilkan berat sebesar 57,7. Selanjutnya setelah ditimbang, kemudian sampel batuan ini kita timbang untuk berat jenuh tergantung, yang mana neraca analitik kita akan letakkan di atas penyangga dari cawan tergantung. Kemudian setelah itu neraca analitiknya kita nolkan. Kemudian sampel yang tadi kita jenuhkan kita timbang di cawan tergantung. Nah, untuk berat kondisi cawan tergantung ini kita hanya memasukkan sampelnya, karena jika cawan kita masukkan ke dalam air maka berat dari cawan itu akan berubah, akan berkurang dari berat aslinya. Setelah diperoleh berat cawan tergantung, berat sampel tergantungnya kemudian dicatat untuk kita nanti akan masuk ke proses perhitungan. Setelah itu kita ambil sampelnya. Kemudian kita simpan. Nah, dari beberapa prosedur pengujian ini akan diperoleh berat dari kondisi berat cawan, kondisi sampel natural, kondisi sampel jenuh sampel batuan, kemudian kondisi jenuh tergantung dan kondisi kering dari sampel batuan. Nah, dari pengujian ini nanti akan kita masuk ke prosedur perhitungan untuk mengetahui beberapa seperti nilai porositas, void ratio, saturated density dan lain sebagainya. Ya, demikian prosedur dari pengujian sifat fisik sampel batuan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kelihatan jelas tadi ya video pengujian untuk sifat fisik ya. Oke, jadi dari hasil uji sifat fisik ini slide-nya kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan ya.
Jadi nanti dari hasil uji sifat fisik, jadi ada 4 prosedur yang dilakukan. Itu nanti kawan-kawan akan menentukan berat contoh asli atau berat naturalnya. Lalu ada berat contoh kering. Terus yang berikutnya adalah berat contoh jenuh, di mana sampel tadi kan dimasukkan ke dalam kontainer gitu ya, ditinggal selama 24 jam. Dan yang terakhir nanti kita akan dapat berat contoh jenuh di dalam air. Ya, jadi yang kondisi tergantung tadi, atau simbolnya ini adalah WS. WN, jadi 4 parameter yang diperlukan untuk uji sifat fisik, yakni WN, lalu WN ini berat contoh asli, WO ini adalah berat kering, si sampel batuannya, WW ini adalah berat contoh jenuh, dan WS ini adalah berat contoh jenuh air di dalam air. Ya, oke. Nah, sebentar, ini saya belum bisa slide-nya, maju ini. Nah, nanti parameter-parameter yang diperlukan untuk uji sifat fisik, misalnya kita mau dapatkan nih bobot isi asli atau natural density-nya, kita tinggal input saja gitu ke persamaan ini ya. Jadi WN berat natural dibagi dengan misalnya WW ini adalah berat contoh jenuh dikurangi dengan berat contoh jenuh tergantung. Jadi tinggal diinput saja. Nah, yang jadi pertanyaan, kan di bobot isi asli, kering maupun jenuh ini kan dia satuannya dia kalau tidak salah satuannya itu berat per satuan volume gitu ya. Coba teman-teman perhatikan di sini. Ada bobot isi asli, kering sama jenuh. Itu satuannya biasanya ini satuannya berat per volume ya. Berat per volume. Nah, sedangkan dari hasil uji sifat fisik gitu kan ada 4 parameter tadi ya. Ada 4 parameter. Nah, ini satuannya berat. WW dikurang WS juga satuannya berat. Ya, satuannya juga berat gitu. Sorry, ini saya ini aja. Tidak saja ini. Ini berat, yang di bawah juga sama, ini berat juga gitu ya. Sedangkan hasilnya itu dari perhitungan ini dia akan menjadi berat per satuan volume. Nah, di sini ada volume nih ya, ada volume. Nah, untuk merubah dia dari berat ini ke volume, maka si sampel ini dia dibagikan dengan densitas daripada air. Ya, dibagikan dengan densitas air. Saya sebutnya, tulisnya D air. Sehingga dia merubah kondisi yang tadinya berat ini menjadi volume. Ya. Kalau hanya berdasarkan persamaan ini kan jadi berat per berat gitu. Habis gitu. Ya. Nah, perlu diingat bahwa kawan-kawan bagaimana merubah dia dari kondisi berat menjadi volume, berarti dia harus dibagikan dengan densitas air ya. Baik untuk yang bobot isi asli, bobot isi kering sama bobot isi jenuh. Ya. Jadi dari poin A sampai ke poin J, sampai perhitungan point ratio, hanya 4 parameter yang diperlukan. Ya. Untuk uji sifat fisik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait uji sifat fisik batuan? Tidak ada? Saya Pak. Ya. Saya Reza Pak, mau tanya yang densitas air itu kan 1000 tuh Pak. Ya. Berarti WW dikurang WS itu nanti dibagi 1000 gitu Pak. Langsung dibagi 1 aja deh. Kan WW ini kan satuannya gram. Ya, kalau di laboratorium kan kita biasanya sukanya pakai satuannya gram gitu. Gram dibagikan dengan 1 gram Per sentimeter kubik. per cc. Kan satuan densitas air itu 1 gram per cc ya? Ya Pak, paham Pak. Ya.
Tinggal ini kalau dibagi satu kan nggak perlu, makanya nggak muncul di sini. Nggak muncul satu dibagikan sekian gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kan dia di sini berat, sini berat. Loh kok bisa menjadi berat per kolom gitu? Sebenarnya dia dibagi menjadi satu. Ini Pak, paham Pak. Makasih Pak. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Ini untuk uji sifat fisik batuan. Nah, kita masuk ke uji sifat mekanik batuan. Jadi uji sifat mekanik batuan ini banyak jenisnya gitu ya. Ada kuat tekan, ada triaksial, ada geser, ada tarik, dan sebagainya ya. Nah, kita masuk ke sifat mekanik batuan utuh yang pertama. Ini adalah uji kuat tekan atau biasa disebut unconfined compressive strength test ya. Jadi biasanya disebut dengan unconfined compressive strength test. Jadi dia kondisinya tidak terkukung dari samping maksudnya. Jadi si sampel ini dia mengalami pembebanan hanya satu arah, dari arah atas. Jadi sampel batuan ini gitu ya, dia hanya menerima beban dari satu arah ya. Ada juga yang menyebutnya ini disebut dengan uniaxial compressive strength ya. Ada yang menyebutnya unconfined, ada yang menyebutnya uniaxial compressive strength. Nah, sampel ini dia akan diberikan gaya gitu ya, berikan gaya atau beban dalam satu arah secara vertikal seperti ini ya, secara vertikal seperti ini. Nah, ini yang secara otomatis sampel batuan ini dia akan memendek gitu ya. Posisinya akan memendek dalam prosesnya. Itu nanti posisi bagian samping dia akan melebar. Ya, secara vertikal dia mengecil sampel batuannya, secara horizontal dia akan membesar ke kiri dan ke kanan. Nah, uji ini dia menggunakan mesin tekan atau biasa disebut dengan compression machine yang batu yang berbentuk silinder dari satu arah atau uniaksial. Tadi saya sudah sebutkan dia satu arah secara vertikal bebannya. Nah, untuk syarat uji kuat tekan ini dia syaratnya 2 lebih kecil L per D lebih kecil dari 2,5. Ini menurut ISRF. L itu apa? L itu adalah tinggi sampel. D itu adalah diameter daripada sampelnya. Jadi range-nya itu 2 sampai 2,5 L per D. Berarti minimum 2. Batu ada 5. Minimumnya berapa? Minimumnya berarti 10 cm. Ya. Maksimumnya berapa? Berarti 5 dikalikan 2,5. Itu nilai maksimum tinggi daripada sampelnya. Jadi persyaratan untuk uji kuat tekan ini harus dipenuhi terlebih dahulu. 2 sampai 2,5 L per D. Ya, untuk melakukan uji kuat tekan uniaksial. Oke. Nah, untuk uji kuat tekan uniaksial ini bukan hanya gaya yang dibaca gitu ya, beban gayanya yang dibaca, tapi juga ada berapa besar perpindahan, maksudnya mengecilnya batuan itu diukur gitu, perpindahannya berapa secara vertikal dan berapa juga secara horizontal ya. Seperti saya bilang tadi, dia mengecil searah vertikal, membesar secara horizontal di dalam uji kuat tekan uniaksial. Nah, alat yang digunakan itu biasanya untuk uji kuat tekan uniaksial, alat untuk mengukur perpindahan vertikalnya gitu ya, perubahan secara vertikal, itu ada beberapa jenis alat yang bisa kita gunakan. Ada misalnya yang secara konvensional di laboratorium saat ini kita menggunakan dial indikator aksial. Dial indikator aksial ini itu membaca perpindahan vertikal nih ya.
perpindahan vertikal. Nah, vertikal ya, perpindahan vertikal. Terus sampel yang tadi sudah mengalami gaya, gitu, kemudian secara vertikal, dia akan melebar secara horizontal. Nah, untuk mengukur berapa sih perubahan horizontalnya, itu kita menggunakan namanya dial indikator lateral. Ya, kita ukur perpindahan horizontalnya. Ya, diukur itu nanti berapa milimeter tuh perubahannya. Nah, ini alat yang sifatnya konvensional dan sampai sekarang di laboratorium kita masih menggunakan seperti ini. Ada juga alat yang bisa kita gunakan, itu namanya strain gauges. Ya, ada strain gauges. Nanti strain gauges ini ditempelkan pada bagian samping sampelnya, gitu ya. Ditempelkan pada bagian sampelnya untuk bisa mendapatkan berapa perubahan secara vertikal dan berupa perubahan secara horizontal. Ya, ini alat namanya strain gauges yang nanti diukur di alat yang bernama strain indikator itu. Ya, dia diukur berapa nanti perubahannya. Lalu yang lebih agak modern itu di dalam uji kuat tekan uniaksial kita bisa menggunakan namanya LVDT ya untuk membaca perubahan secara vertikal dan berapa perubahan secara horizontalnya dengan menggunakan alat namanya LVDT atau biasa disebut dengan linear variable displacement transducer ya, linear variable displacement transducer. Kita ukur langsung secara otomatis dia akan terbaca ya. Kalau alat yang konvensional pada gambar sebelah kiri ini kita catat satu persatu. Jadi misalnya gayanya diberikan kepada sampel gitu, misalnya 1 kilonewton, kita ukur perubahannya berapa nih, berapa milimeter, diukur lagi berapa milimeter perubahannya. Nah, tapi kalau dengan alat yang ini pada bagian bawah ini yang menggunakan LVDT, dia langsung terekam dan terbaca di komputer gitu ya. Jadi alat ini dia agak modern gitu kalau menggunakan LVDT. Nah, hasil daripada uji kuat tekan itu nanti kita akan peroleh kurva tegangan dan regangan ya. Ada kurva tegangan regangan yang pertama ini disebut dengan kurva regangan aksial yang warna merah ini. Bisa kelihatan deh ini? Bisa Pak. Ya. Kurva regangan aksial. Terus yang berikutnya, dari hasil uji kuat tekan uniaksial ini kita juga bisa peroleh berapa kurva daripada regangan aksial. Jadi yang sebelah kiri ini disebut dengan kurva regangan aksial, dan yang berikutnya nanti kita akan peroleh juga namanya kurva regangan volumetrik yang pada bagian tengah ini yang warna kuning. Bisa kelihatan ya ini bentuknya pewarnaannya, Bisa Pak. bisa. Oke. Nah, untuk uji kuat tekan uniaksial, output yang diperoleh nanti itu adalah nilai kuat tekan ya, nilai kemampuan kuat tekan batuannya. Terus yang kedua nanti kita akan peroleh nilai batas elastis, nilai kuat tekan batas elastisnya. Lalu yang berikutnya kita akan peroleh modulus Young ya, modulus Young. Dan yang keempat kita akan peroleh namanya Poisson ratio. Nah, ini nanti yang mungkin saya ajarkan ke kalian terkait proses pengolahan datanya itu seperti apa ya. Nanti kalau enggak di hari Jumat tadi ya, Jumat atau Sabtu, nanti saya akan ajarkan bagaimana proses pengolahan data untuk uji kuat tekan uniaksial. Nah, ini ada contoh
video untuk uji kuat tekan uni aksial. Bentar. Kelihatan videonya ya? Kelihatan videonya? Pak. Dan Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farel Muhammad. Saya Teknik Pertambangan angkatan 2016. Di sini saya akan menjelaskan pengujian uji kuat tekan batuan menggunakan alat uji yang ada di Laboratorium Teknologi Mineral dan Batubara Universitas Malang. Di sini sampel yang saya gunakan ada sampel yang sesuai dengan standar pengujian sama 1. Kemudian ada Seperti itu. alat dial gauge dengan ketelitian 0,01 mm. Nah, langsung saja untuk tahap pengujiannya. Di sini sampel Perlu batuan dicatat ya kawan-kawan ya. Ini sampel harusnya berupa silinder ya untuk persandarkan di SRM ya. timbang pada alat uji seperti ini. Kemudian pompa hidrolik dipompa sampai si permukaan sampel atas batuan menyentuh plat atas batuan seperti ini. Nah, jika dirasa sudah menyentuh, kemudian sampel batuan kita rapikan agar permukaan atasnya tetap rata sesuai dengan plat atas alat uji. Nah, setelah itu kita melakukan pemasangan alat dial gauge seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi untuk pemasangan dial gauge ini kita lakukan untuk mencatat perubahan aksial yang terjadi pada sampel batuan. Nah, setelah itu dial gauge ini kita nolkan agar pembacanya bisa lebih terarah seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langsung ke artinya setiap naik satu garis berarti penekanan yang kita berikan pada sampel itu sebanyak 1 kN. Nah, langsung kita pompa. Nah, seperti ini. Jadi setiap naik satu garis seperti yang saya katakan tadi, sampel ini diberikan tekanan sebanyak 1 kN. Nah, ketika sampel batuan ini diberikan tekanan setiap 1 kN, nah, kita langsung baca si dial gauge-nya untuk mengetahui perubahan aksial yang terjadi. Oke, stop sampai di sini ya. Ini alat yang ditempelkan di dalam video ini dia untuk membaca regangan aksialnya, ya. Nah, untuk ada 2 dial gauge lagi di samping yang ditempelkan pada bagian sisi kiri dan sisi kanan dari sampel ini, ya. Kalau yang bagian aksial dia kan hanya membaca vertikal, secara vertikal gitu ya. Tapi kalau untuk yang horizontal dia ditempelkan ke bagian samping kiri dan kanan dari sampel ini. Nah, sayang di video ini kita tidak punya alatnya untuk membaca yang horizontal, ya, pada bagian samping. Yang ditampilkan di video ini hanya untuk pembacaan yang vertikal. Nah, kira-kira seperti ini. Dari awal tadi dial gauge 0, kemudian setelah diberikan tekanan sebanyak 1 kN, dial gauge-nya naik ke angka 50
mm. Nah, sekarang ini dilakukan lagi pembukaan untuk 1 km lagi, kemudian dicatat lagi perubahan hasil yang terjadi, yaitu pembacaan dial gate. Nah, langkah ini terus diulang, yaitu pembubahan 1 km dilanjut sampai dengan sampel batuan ini mengalami pecahan. Nah, di sini saya coba langsung memberikan tekanan sampai si sampel batuannya pecah. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi sampel batuan pecah, tandanya nilai kuat tekan puncaknya sudah kita dapat. Nah, kemudian dari pembacaan si dial gate tetap kita baca walaupun si sampel batuan tetap sudah pecah. Nah, langkah ini kita lakukan karena di sini kita ingin mencari nilai residual dari si sampel batuan. Nah, tadi di sini alat pembacanya kira-kira untuk nilai puncaknya berada di angka 80 kN. Nah, setelah si sampel pecah, jauhnya ini turun ke bawah karena sudah mengalami nilai puncak dari nilai kuat tekannya. Nah, jika sudah seperti ini, tetap kita pompa untuk mendapatkan nilai residualnya seperti ini. Nah, seperti ini. Baik, mungkin seperti ini yang bisa saya jelaskan pada kemudian kotakan batuan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah jelas videonya ya. Jelas, Pak. Oke, terakhir sampai sini ya. Sebentar. Oke, untuk kuat tekan uniaksial ini saya lanjutkan lagi materinya materinya. Kalau misalnya kita punya misalnya sampel LPG-nya mau kita standarkan dengan ASTM, maka kita bisa gunakan sebenarnya menggunakan persamaan ini ya. Jadi persamaan di laboratorium atau sigma C-nya ini, misalnya kita sudah peroleh nilai kuat tekannya kalau dari hasil laboratorium ini bisa berupa tegangan gitu. Bukan gaya lagi ya, ini berupa tegangan dan kita punya tinggi dan diameter yang sampelnya, maka kita akan dapatkan nilai kuat tekannya yang menurut ASTM, yang American Standard Testing Material. Lalu bisa juga kita mendapatkan nilai kuat tekan menurut protodiakonov ya, di mana kita peroleh tegangan kekuatan batuannya ya di hasil pengujian dan kita tahu tinggi dan diameter sampelnya, maka kita bisa gunakan persamaannya apabila misalnya L-nya ini ya, L-nya itu sama dengan 2D. Jadi tinggi sampelnya itu sama dengan 2 kali diameternya. Ya, maka kita bisa gunakan persamaan ini untuk melakukan koreksinya. Nah, ini juga kalau misalnya L tinggi ya, tinggi sampel itu sama dengan diameternya, maka kita bisa melakukan koreksi. Ya.
Kadang-kadang kalau sampel kita peroleh di lapangan itu dia terbatas. Ya, dia terbatas, otomatis bagaimana nih kalau misalnya terbatas nih sampel dari dimensinya gitu, maka kita bisa melakukan koreksi dengan persamaan ini, ya, baik menurut ASTM maupun menurut Proto Diakono. Nanti saya akan jelaskan terkait di pertemuan berikutnya bagaimana cara menentukan modulus Young-nya, ya. Nah, saya ke poin yang terakhir terkait uji kuat tekan uni aksial. Bagaimana sih sebenarnya aplikasinya? Implementasi kuat tekan uni aksialnya. Sebenarnya uji kuat tekan uni aksial ini yang merepresentasikan batuan itu dia mengalami beban satu arah secara uni aksial. Contoh misalnya kalau metode penambangan misalnya ya, pembuatan terowongan gitu. Itu kita menggunakan sistem misalnya room and pillar. Di mana kita buat pilar-pilar, maka pilar-pilar ini ya pilar-pilar ini dia akan mengalami beban secara vertikal ke bawah. Ya, beban secara vertikal ke bawah. Nah, itulah mengapa kita melakukan uji kuat tekan uni aksial untuk mengetahui ini berapa sih kemampuan daripada pilar tersebut. Ya, ini salah satu contohnya ya untuk implementasi kuat tekan uni aksial. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait uji kuat tekan uni aksial? Saya persilakan. Saya Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan tadi sampelnya tidak berbentuk silinder itu Pak, hasilnya akan mempengaruhi. Hasilnya akan mempengaruhi. Jadi standarnya itu harusnya dia berupa silinder. Kebetulan di video mungkin karena bahannya hanya tersedia yang berupa balok, ya makanya itu yang ditampilkan di video. Harusnya dia berupa silinder deh ya. Hasilnya akan memberikan, pasti akan beda hasilnya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait uji kuat tekan uni aksial? Sudah ya? Oke, saya lanjutkan lagi. Salah satu uji sifat mekanik yang berikutnya ada namanya uji kuat geser langsung. Ya, jadi sampel untuk uji kuat geser itu, jadi sampel itu memang sengaja digeser gitu. Dimana kalau teman-teman lihat di sini, ini ada sampel pada bagian tengah, ya pada bagian tengah ini. Ini sampel dia dilakukan pengikatan dengan menggunakan cetakan semen, ya. Jadi pada bagian abu-abu ini dia menggunakan cetakan semen. Jadi bagian atas dan bawahnya berfungsi untuk mengikat sebenarnya. Dan pada bagian tengahnya dia dibiarkan kosong seperti itu supaya nanti akan tercipta rekahan di sini, rekahan geser di sini, ya, bergeser gitu. Nah, di dalam uji kuat geser langsung itu sampel selalu kita berikan beban normal atau gaya normal, ya. Lalu sampel juga di sini beban normalnya itu selalu konstan, ya, selalu dia konstan. Kalau untuk satu pengujian uji geser dia konstan, ya. Nah, yang berubah itu adalah yang ini, gaya gesernya, gaya horizontalnya, dia akan berubah. Jadi kita tekan terus sampelnya gitu sampai si sampel batuannya ini dia mengalami rekahan di sini. Kondisinya dia akan bergeser. Nah, di dalam uji kuat geser langsung ini biasanya untuk mengukur berapa displacementnya atau berapa besar perpindahannya dia menggunakan dial gauge di sini. Dia menggunakan dial gauge di sini. Jadi pada saat kita kasih gaya horizontal Fs sebesar Fs gitu ya, nanti dibaca ini berapa nih perpindahannya dalam satuan milimeter. Oke. Nah, sampel di sini ya, sampel di sini untuk uji kuat geser langsung itu satu set ya,
satu set dengan litologi batuan yang sama itu minimal 3 sampel. Ya, minimum 3 sampel. Jadi sampel yang pertama beban normalnya atau FN-nya lebih rendah. Sampel yang kedua beban normalnya dia besar. Ya. Terus sampel yang ketiga beban normalnya akan semakin besar lagi. Jadi ada 3 beban normal yang berbeda di dalam satu set pengujian uji geser. Oke. Nah, untuk mendapatkan berapa sih besarnya tegangan geser, ya, saya bicara tegangan ya, berarti sudah masuk ke tensor ya, tegangan geser pada sampel ini, ya, maka untuk menghitung tegangan geser, ini kita bisa gunakan persamaan yang di sebelah kiri ini. Tegangan geser itu sama dengan Fs. Jadi Fs ini adalah gaya sampai di mana si sampel tersebut hancur, dibagikan dengan luas. Jadi luas sampelnya ini, ya, luas sampel yang hancur ini, kita akan memperoleh besarnya tegangan horizontalnya, ya. Bedakan ya, ini tegangan horizontal. Kalau yang ini gaya horizontalnya. Lalu yang berikutnya kita bisa juga dapatkan tegangan normalnya. Ya, tegangan normalnya Anda bisa gunakan persamaan ini. Sigma N itu sama dengan Fn dibagikan dengan A. Fn ini adalah beban normal, ya, gaya normal yang konstan gitu ya, dibagikan dengan luas daripada sampelnya. Jika kita akan dapatkan tegangan normal atau biasa disebut dengan sigma N. Ya, nah 2 parameter inilah nanti kita akan gunakan untuk menentukan output parameter hasil uji kuat geser langsung ini. Nah, untuk uji kuat geser langsung, contoh peralatannya seperti gambar ini. Ini adalah contoh uji kuat geser langsung di mana dia alat yang ini, ya, alat yang ini dia menggunakan bantuan sling ini. Jadi ada sling ini, ya, di mana nanti dari kedua sling ini kita akan ditransfer gayanya dia dibaca di pistonnya pada bagian piston maupun pada bagian piston vertikal maupun yang horizontal nanti akan dibaca berapa gayanya, baik yang normal maupun yang horizontal. Nah, ada juga peralatan yang digunakan, contohnya seperti pada gambar yang di bawah ini, ya, pada gambar yang di bawah ini juga sama alat uji geser langsung, di mana peralatan yang digunakan itu ada nama alat membaca gaya normalnya dengan menggunakan probing ring, ya, di mana dia nanti dari probing ring ini membaca gaya berdasarkan beratnya bandul pemberatnya ini, ya. Ada juga nanti probing ring yang horizontal, ya, untuk membaca gayanya, ya, probing ring yang horizontal, sehingga yang bagian beban normalnya dapat, beban yang horizontalnya juga diperoleh, ya. Beda dengan alat yang di sini, dia menggunakan piston, dia langsung baca nih gayanya berapa, ya, di parameternya ini. Nah, untuk uji geser langsung, perilaku dari sampel batuan itu biasanya dia akan mengalami apa namanya, dia akan memberikan perilaku di mana sampel tersebut dia mengalami kekuatan geser puncak gitu ya. Dia memiliki memberikan informasi, ya, berapa sih kuat geser puncak, ya, kuat geser puncak, dan nanti setelahnya setelah sampel tersebut mengalami geseran, dia akan memberikan informasi terkait berapa kuat geser sisanya, ya, berapa kuat geser sisanya. Geser sisa ini biasanya dia cenderung perilakunya dia akan mendatar seperti ini, ya, di kurva perpindahan geser dan tegangan gesernya. Ini biasanya dia cenderung nanti kurvanya dia akan lebih landai. Nah, 2 parameter inilah yang digunakan, kuat geser puncak dan kuat geser sisa. Nanti di minggu depan juga kalau sempat kita akan proses datanya.
bagaimana cara menentukan kuat geser puncak dan kuat geser sisanya, ya. Nah, nanti dari hasil uji kuat geser batuan utuh, ini mungkin teman-teman agak bingung ini. Tiba-tiba ada titik-titik seperti ini, ya. Nah, kebetulan kalau dari ilustrasi di grafik seperti ini, berarti di dalam satu pengujian uji geser, itu di dalam satu setnya berarti ada 5 sampel nih. Ada 5 sampel dengan beban normal yang berbeda-beda. Ya, kalau teman-teman bisa lihat grafik di sini, ya. Nah, tujuan dari hasil uji kuat geser batuan itu ini secara langsung itu nanti kita akan mendapatkan namanya kurva intrinsik. Jadi kurva intrinsik ini adalah garis yang berwarna putih hitam ini, ya, yang garis berwarna hitam ini kita akan mendapatkan kurva intrinsik. Terus yang kedua kita akan mendapatkan misalnya kuat geser batuan, ya, pada tegangan normal yang berbeda-beda. Lalu yang berikutnya kita akan mendapatkan koalisi, ya. Kita akan mendapatkan koalisi, ini contohnya koalisi itu adalah daya tarik menarik sebenarnya antar butiran batuan. Kita akan peroleh nilai koalisi dan kita akan memperoleh namanya nilai sudut geser dalam atau biasa disebut juga dengan sudut geser dalam. Nah, nanti dari kurva intrinsik ini akan menghasilkan persamaan linear. Jadi kurva intrinsik ini nanti akan dibuat persamaan linear seperti persamaan di bawah ini. Nah, bagaimana cara menentukannya ini? Nanti di pertemuan berikutnya akan saya ajarkan seperti apa tekniknya untuk menentukannya. Ya, hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau untuk implementasi nih, implementasi kuat geser batuan itu seperti apa sih? Misalnya ini contoh gitu ya. Kita punya suatu batuan, suatu lereng gitu ya. Di sini ada misalnya bidang gesernya yang warna kuning ini. Ya, berwarna kuning ini misalnya ada bidang gesernya. Nah, kalau misalnya kita tahu ini, kita tahu misalnya berat daripada si bagian ini, balok ini, ya. Terus nanti kita mau tahu nih, kira-kira dia akan bergeser atau tidak gitu ya. Kita bergeser atau tidak. Maka ini berat si balok ini, ya, berat balok ini itu nanti dikonversi menjadi dihitung berat beban tegangan normalnya. Sigma N sama dengan W dikalikan cos θ. Jadi cos θ ini adalah cos sudutnya ini dibagikan dengan luas dari permukaan bagian bawah balok ini, ya, untuk mendapatkan besarnya tegangan normal. Untuk tegangan geser, maka W berat balok ini, ya, dikalikan dengan sin θ, dibagikan dengan luas alas daripada balok ini, ya. Nah, kedua nilai ini nanti tegangan normal dan tegangan geser daripada balok ini nanti akan diplot di dalam hasil uji kuat geser. Kalau misalnya kita plot misalnya tegangan normalnya sekian, tegangan normal sekian, terus tegangan geser jadi titik seperti ini, biasanya kondisinya ini disebut dengan aman karena dia masih di bawah daripada kurva intrinsiknya. Tetapi kalau misalnya tegangan normal dan tegangan geser yang kita plot ke sini, posisinya titiknya itu ada di garis kurva intrinsiknya. Ini dia kondisinya kritis. Ya, kondisinya kritis. Lalu yang berikutnya kalau misalnya posisi tegangan normal dan tegangan gesernya yang kita plot, posisi di atas daripada kurva intrinsiknya, kondisinya dia tidak aman atau dia bisa saja si blok ini akan meluncur. Nah, ini bagaimana nanti di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas bagaimana cara menentukannya, apakah dia aman, kritis atau dia runtuh dari hasil uji kuat geser. Oke, kawan-kawan, mungkin materinya sampai di sini untuk uji kuat gesernya. Di hari berikutnya kita akan belajar implementasinya. Halo. Iya Pak, baik Pak. Baik Pak.
kayak ada yang ditanyakan di gampang sembilan ini itu langsung muncul semua nih orang-orangnya ya. Kita ketemu ini jam berapa? Jam 3 bisa kan? Bisa Pak. Jumat jam 3 enggak? Halo? Iya Pak. Putus Pak. Putus Pak. Ada yang praktikum nggak hari Jumat? Untuk minggu ini Kalau untuk minggu ini nggak ada Pak. Nggak ada ya. Berarti nanti kita hari Jumat sekitar jam 3 nah ya. Iya Pak. Oke Pak. Oke Pak. Oke ya. Mata kuliah Mekbat. Ini baru bangun semua, ada yang baru pakai jilbab, baru selesai kuliah gitu ya. Baru muncul videonya, tadi videonya nggak ada sama sekali nih. Baru hanya 1-2 orang saja ya. Nanti kita ketemu ya hari Jumat jam 3. Terima kasih. bangkit.